Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Bapak JC Indra Wibowo, dalam pelajaran geografi di kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi di bab 2, yaitu pada prinsip-prinsip dasar penginderaan jauh. Nah, sebelum kita masuk kepada pematerian, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Tidak ada kata selesai untuk berdoa. Nah, bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani setiap kegiatan yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pertemuan kali ini, Bapak juga akan ingatkan bahwa kalian itu harus mengisi absensi terlebih dahulu pada Google Classroom yang seperti biasa ya, di kolom komentar kalian tulis nama serta kelas kalian, kelas apa. Nah, tidak lupa kalian juga harus mengisi absensi pada link sekolah yang sudah disediakan oleh Bapak pada Google Classroom. Nah, setelah kalian mengisi daftar absensi, kita akan kembali kepada pembahasan, yaitu mengenai materi penginderaan jauh. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu tujuan pembelajarannya pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi definisi dari penginderaan jauh. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah mengenai komponen-komponen pada penginderaan jauh. Yang ketiga, ada peserta didik mengetahui manfaat dari penginderaan jauh. Dan yang keempat, ada peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis citra serta interpretasi citra dalam penggunaan penginderaan jauh. Langsung saja kepada pematerian. Yang pertama itu ada pengertian dari penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh merupakan suatu ilmu, teknik, dan juga seni yang digunakan untuk memperoleh informasi dari data yang sudah diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan alat, yaitu dengan menggunakan alat sensor. Ketika dikatakan tidak langsung, karena kita tidak perlu mendatangi objek yang akan dikaji secara langsung. Nah, sehingga kita hanya memanfaatkan sensor-sensor yang ada untuk memperoleh data yang ada di permukaan bumi. Yang selanjutnya, pengertian penginderaan jauh menurut para ahli. Yang pertama, menurut Linsen dan Kieper, penginderaan jauh merupakan ilmu, teknik, dan juga seni yang digunakan untuk mendapatkan informasi tentang wilayah atau gejala yang ada di permukaan bumi tanpa kita harus datang langsung dengan bantuan alat yang disebut sensor. Nah, yang kedua ada menurut Lindgren. Menurut Lindgren, penginderaan jauh merupakan bermacam-macam teknik yang dikembangkan atau digunakan untuk memperoleh data yang nantinya akan menganalisis berbagai objek yang ada di permukaan bumi. Nah, yang ketiga, ada pengertian penginderaan jauh menurut Wilson. Menurut Wilson, penginderaan jauh merupakan ilmu, teknik, dan juga seni untuk mendapatkan objek, daerah, serta gejala-gejala yang ada di permukaan bumi tanpa kita harus mendatangi objek tersebut secara langsung. Nah, yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen-komponen di dalam penginderaan jauh. Komponen penginderaan jauh ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama ada sumber tenaga, yang kedua ada atmosfer, yang ketiga ada sensor, keempat ada wahana, kelima objek, keenam perolehan data, dan ketujuh adalah pengguna data. Nah, dari ketujuh komponen tersebut, mereka merupakan satu kesatuan komponen, yang mana ketika terjadi satu masalah pada salah satu komponen dari ketujuhnya, maka komponen-komponen yang lainnya tidak dapat berjalan dengan maksimal atau tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, mari kita bahas mengenai salah satu persatu komponen-komponen dalam penginderaan jauh. Yang pertama itu adalah sumber tenaga. Sumber tenaga terbagi menjadi 2. Ada sumber tenaga pasif dan ada sumber tenaga aktif. Nah, ketika kita akan membahas sumber tenaga pasif merupakan sumber tenaga yang berasal dari sinar matahari. Nah, kualitas gambar yang dihasilkan pun sangat dipengaruhi oleh adanya atau lamanya penyinaran matahari terhadap bumi. Sehingga ketika ada awan yang menutupi sinar matahari atau cuaca yang kurang baik, maka gambar yang dihasilkan pun akan memiliki kualitas yang kurang baik. Nah, yang kedua ada
sumber tenaga aktif. Sumber tenaga aktif ini adalah sumber tenaga yang berasal dari alat bantu yang diciptakan oleh manusia. Contohnya itu seperti blade. Nah, adapun keunggulan dari sumber tenaga aktif ini adalah perekaman itu dapat dilakukan meskipun pada keadaan gelap atau pada malam hari. Nah, yang kedua itu ada komponen yang dinamakan atmosfer. Atmosfer ini adalah alat atau lapisan yang ada di permukaan bumi untuk memantulkan kembali sinar yang masuk ke permukaan bumi lalu dipantulkan lagi agar dapat diserap atau dideteksi oleh sensor. Nah, yang ketiga adalah sensor. Sensor itu merupakan suatu benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, serta merekam objek-objek yang ada di permukaan bumi dengan jangkauan tertentu. Nah, adapun sensor itu terbagi menjadi dua. Sensor yang pertama adalah sensor fotografik dan yang kedua adalah sensor elektronik. Nah, sensor fotografik ini adalah sensor yang menghasilkan foto. Sensor fotografik ini dipasang pada pesawat. Biasanya itu wahana yang digunakannya berupa pesawat untuk merekam objek sehingga dapat menghasilkan citra foto. Nah, yang kedua itu ada yang dinamakan sensor elektronik. Sensor elektronik adalah sensor yang menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal. Nah, sinyal-sinyal yang dihasilkan itu akan direkam dalam pita magnetik. Nah, yang nantinya akan menghasilkan suatu citra juga. Nah, yang keempat, komponen yang keempat itu berupa wahana. Wahana itu merupakan wadah atau alat yang digunakan untuk menyimpan sensor. Jadi, sensor itu dapat ditempelkan atau disimpan pada wahana-wahana tertentu yang nantinya dapat merekam objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, adapun alat-alat yang disebut wahana itu biasanya menggunakan balon udara, pesawat udara, bahkan satelit, dan untuk pada saat ini drone juga digunakan atau dimanfaatkan untuk merekam objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, yang kelima itu ada objek. Objek itu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi yang direkam, dideteksi oleh sensor, dan objek itu merupakan sesuatu yang akan kita kaji dalam penginderaan jauh. Nah, yang keenam ada perolehan data. Data yang diperoleh itu dalam penginderaan jauh didapat dari dua jenis data, yaitu ada data manual dan ada data digital. Data manual itu adalah data-data yang didapatkan melalui hasil interpretasi citra secara manual. Adapun alat yang digunakan pada perolehan data manual itu disebut stereoskop. Nah, ketika kita menggunakan stereoskop untuk melihat citra, maka kita akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan atau dalam melakukan interpretasi citra. Yang kedua ada perolehan data digital. Nah, perolehan data digital ini didapatkan data-datanya itu menggunakan software yang terdapat pada komputer. Adapun software yang sering digunakan di dalam penginderaan jauh itu bernama ArcGIS, ArcMapper, QGIS, dan masih banyak lagi software-software lainnya yang berkaitan dengan penginderaan jauh. Nah, yang ketujuh itu ada pengguna data. Pengguna data merupakan faktor yang dapat dikatakan sangat penting di dalam penginderaan jauh atau dalam komponen penginderaan jauh. Kenapa? Karena pengguna data sendiri adalah yang akan menghasilkan suatu hasil dari interpretasi citra. Ketika pengguna data itu memiliki kualitas yang baik atau memiliki kompetensi yang unggul di bidang penginderaan jauh, maka interpretasi citra yang dihasilkan juga akan memiliki kualitas yang baik. Nah, sebaliknya ketika pengguna data hanya memiliki kompetensi yang kurang atau biasa saja, maka nanti hasil dari interpretasi citra juga akan kurang atau tidak akan memiliki kualitas yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penginderaan jauh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam penginderaan jauh juga dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah pada bidang transportasi, yang kedua pada bidang pertanian, yang ketiga bidang kebencanaan, keempat bidang meteorologi dan klimatologi, dan yang kelima adalah pada bidang tata guna lahan. Nah, pemanfaatan penginderaan jauh dalam bidang transportasi itu akan memberikan kemudahan bagi kita sebagai pengguna peta digital dalam mencari jalur-jalur perjalanan alternatif atau jalur-jalur terbaik di dalam suatu perjalanan yang akan kita lalui. Nah, yang kedua di bidang pertanian. Di bidang pertanian ini kita dapat memanfaatkan penginderaan jauh
Apa yang dapat kita manfaatkan? Nah, kita dapat memanfaatkan penginderaan jauh untuk melihat tekstur tanah, jenis-jenis tanah, serta lapisan tanah yang ada di suatu wilayah. Sehingga sebelum kita menanam pohon atau melakukan membuka lahan pertanian, dengan penginderaan jauh kita akan lebih dahulu mengetahui tanah-tanah tersebut itu seperti apa, jenis tanah yang ada di daerah tersebut itu jenis tanah apa, sehingga kita tidak akan salah dalam memilih pembibitan tanaman yang akan ditanam pada kawasan tersebut. Nah, yang selanjutnya ada di bidang kebencanaan. Di bidang kebencanaan juga penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk melihat seberapa besar sih resiko ketika terjadi bencana terhadap daerah yang dekat dengan bencana tersebut. Dapat Bapak kasih contoh adalah daerah pesisir. Nah, ketika ada bencana tsunami, daerah pesisir juga memiliki beberapa kategori atau beberapa tingkatan terhadap bencana tsunami tersebut. Ada yang daerah yang rawan bencana tsunami-nya tinggi, sedang, maupun rendah. Nah, itu dapat dikaji juga dengan penginderaan jauh dengan beberapa unsur-unsur yang berkaitan dengan kebencanaan. Nah, yang selanjutnya ada di bidang meteorologi dan klimatologi. Di bidang meteorologi dan klimatologi, penginderaan jauh juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui unsur-unsur baik itu cuaca, iklim, dan juga kelembaban udara. Nah, yang keempat itu dalam bidang kelima berarti ya, yang kelima itu dalam bidang tata guna lahan. Nah, di dalam tata guna lahan juga penginderaan jauh dapat dimanfaatkan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap lahan yang ada di permukaan bumi. Nah, dapat kita contohkan misalkan pada Citra 2010, tahun 2010, mungkin daerah Lembang itu dipenuhi oleh pepohonan atau ladang-ladang pertanian. Tetapi ketika kita melihat pada Citra tahun 2020, mungkin saja dapat terjadi perubahan. Misalkan yang asalnya pada Citra 2010 itu berupa lahan pertanian, pada Citra 2020 bisa saja menjadi lahan untuk pemukiman warga atau perkotaan, atau dijadikan sebagai lahan-lahan yang lainnya yang berbeda karena adanya perubahan dari penggunaan lahan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis citra pada penginderaan jauh. Jenis-jenis citra ini terbagi menjadi dua, ada citra foto dan ada citra non-foto. Kita bahas satu persatu ya. Citra foto merupakan gambaran suatu objek dari hasil proses pemotretan udara yang dilakukan dengan menggunakan pesawat udara. Seperti pada gambar, nah itu adalah pesawat udara yang digunakan untuk melakukan penjepretan atau pendeteksian terhadap objek yang ada di permukaan bumi. Nah, hasil dari citra foto ini biasanya disebut sebagai foto udara. Nah, yang kedua citra non-foto. Citra non-foto ini merupakan citra yang diambil menggunakan sensor. Nah, sensor yang digunakan pada citra non-foto itu berupa satelit. Nah, satelit yang digunakan karena menggunakan satelit, maka yang disebut citra non-foto itu sering juga disebut sebagai citra non-satelit. Yang selanjutnya adalah interpretasi citra pada penginderaan jauh. Nah, interpretasi citra merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menafsirkan, mengkaji, serta mendefinisikan dan mengidentifikasi serta mengenali objek-objek yang terdapat di permukaan bumi sebagai objek yang akan kita kaji atau kita teliti. Interpretasi citra juga terbagi menjadi beberapa unsur. Di antaranya yang pertama ada rona, yang kedua ada bentuk, ketiga ada pola, 4 tekstur, 5 situs, 6 bayangan, 7 ukuran, dan 8 asosiasi. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai unsur-unsur di dalam penginterpretasian citra. Nah, dari ke-8 unsur yang tadi kita bahas mengenai satu persatu ya. Yang pertama itu ada rona. Rona itu merupakan tingkat kegelapan atau kecerahan objek yang terdapat pada peta. Jadi ketika kita melihat citra penginderaan jauh, ketika ada warna gelap atau terang, nah itu disebut dengan rona. Yang kedua itu ada bentuk. Nah, untuk bentuk itu merupakan variabel kualitatif yang memberikan penjelasan mengenai objek-objek yang terdapat pada citra. Nah, ketika kita melihat citra,
dapat membedakan bagaimana bentuk-bentuk yang terdapat pada citra tersebut. Biasanya, bentuk dari perumahan atau pemukiman itu di dalam citra akan memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan gedung-gedung yang ada pada citra yang memiliki ukuran lebih besar daripada pemukiman. Nah, yang selanjutnya ada pola. Pola merupakan susunan keruangan objek yang terdapat pada citra. Contohnya itu pola pemukiman. Nah, untuk pola pemukiman sendiri, biasanya ketika pemukiman itu dekat dengan aliran sungai, maka akan memiliki pola memanjang seperti memanjang sesuai dengan aliran sungai tersebut. Nah, ketika kita melihat pemukiman di perkotaan, maka akan memiliki pola yang memusat karena melihat terhadap lahan-lahan yang ada di perkotaan tersebut. Nah, yang keempat dari unsur interpretasi citra itu ada tekstur. Nah, tekstur ini merupakan frekuensi perubahan pada rona citra. Nah, biasanya tekstur itu dibedakan menjadi 3 kelas, yaitu tekstur kasar, tekstur sedang, dan tekstur halus. Nah, untuk contohnya itu dapat kita lihat pada gambar bahwa tekstur yang dapat dikatakan sebagai tekstur kasar itu menunjukkan sebuah hutan. Nah, untuk yang sedang itu adalah pepohonan di sekitarnya, dan halus itu bisa dilihat berupa sawah, mungkin yang seperti sawah itu. Nah, yang selanjutnya di dalam unsur interpretasi citra itu ada yang dinamakan ukuran. Ukuran merupakan atribut yang berupa jarak, luas, tinggi, kemiringan, dan volume. Contohnya itu ukuran rumah yang pada umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan gedung-gedung yang ada di dalam citra tersebut. Nah, yang selanjutnya ada bayangan. Bayangan ini memiliki sifat yang menyembunyikan detail dari suatu objek yang berada di tempat gelap. Contohnya itu dapat kita lihat ya pada gambar. Nah, itu merupakan contoh dari bayangan yang ada pada citra. Nah, unsur interpretasi citra yang selanjutnya adalah situs. Situs merupakan letak suatu objek terhadap objek lain yang berada di sekitarnya serta berkaitan dengan lingkungan. Contohnya itu adalah pemukiman yang bersitus atau memiliki pola memanjang sepanjang aliran sungai, pola pemukiman yang memanjang mengikuti garis pantai. Nah, itu merupakan salah satu situs. Nah, yang selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi merupakan keterkaitan antara objek dengan objek lainnya yang terdapat pada citra. Dapat kita lihat pada gambar bahwa contoh dari asosiasi ini adalah perumahan yang berasosiasi dengan jalan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat disampaikan mengenai penginderaan jauh. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini dapat Bapak simpulkan bahwa pengertian penginderaan jauh merupakan ilmu, teknik, dan juga seni yang digunakan untuk memperoleh informasi dari data yang didapat dengan menggunakan alat bantu berupa sensor, tanpa kita harus langsung mendatangi daerah yang akan dikaji atau objek yang akan dikaji oleh kita. Nah, yang kedua adalah komponen-komponen penginderaan jauh. Kita juga sudah mengetahui bahwa komponen-komponen penginderaan jauh itu ada 7. Yang pertama sumber tenaga, atmosfer, sensor, wahana, objek, perolehan data, dan juga pengguna data. Nah, yang selanjutnya di dalam penginderaan jauh juga kita dapat mengetahui manfaat-manfaat yang dapat kita gunakan dalam penggunaan penginderaan jauh, yaitu berupa manfaat di bidang transportasi, di bidang pertanian, di bidang kebencanaan, di bidang meteorologi dan klimatologi, dan juga di bidang tata guna lahan. Nah, yang selanjutnya kita juga dapat mengetahui jenis-jenis citra. Citra itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada citra foto dan citra non-foto. Citra foto itu biasanya disebut sebagai foto udara karena dihasilkan dengan menggunakan jepretan atau potretan dari kapal udara, dan yang citra non-foto dapat kita sebut juga sebagai citra satelit karena wahana yang digunakan adalah berupa satelit. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga sudah mengetahui mengenai interpretasi citra, yang mana interpretasi citra merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menafsirkan, mengkaji, serta mengidentifikasi objek-objek yang akan kita teliti. Nah,
Adapun unsur-unsur interpretasi citra itu ada 8. Yang pertama ada rona, bentuk, pola, tekstur, situs, bayangan, situs, dan asosiasi. Ukuran dan asosiasi. Nah, mungkin sekian yang dapat Bapak simpulkan. Untuk yang ingin bertanya, silahkan kalian utarakan pertanyaan kalian pada kolom komentar di Google Classroom ya. Nanti kita akan berdiskusi bersama mengenai materi prinsip-prinsip dasar penginderaan jauh. Nah, untuk pertemuan kita di minggu depan, kita akan membahas mengenai sistem informasi geografis. Nah, cukup sekian yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.